Udara malam di desa itu terasa lain. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Ada sesuatu yang menyelinap di antara hembusan angin. Ketika mobil tua itu berhenti di depan kontrakan berwarna abu pudar, aroma tanah basah bercampur dengan debu bangunan lama seakan menyambut pasangan muda itu. Mereka baru menikah sebulan lalu. Rumah kontrakan ini bukan pilihan utama, tapi murah, luas, dan hanya berjarak beberapa langkah dari jalan utama desa. Pemiliknya bilang, rumah ini sudah lama kosong. Tak ada yang bertahan lama, katanya. Tapi ia menertawakan kalimat itu seolah hanya candaan. Begitu masuk, suasananya langsung menelan suara mereka. Dinding kusam, bekas paku berkarat, dan satu ruangan di ujung lorong tertutup rapat dengan angka 9 kecil di atas pintunya. Tak ada yang aneh di hari-hari pertama. Mereka sibuk menata barang, menata hidup baru. Siang hari, sinar matahari menembus kisi jendela, menenangkan. Tapi malam tiba seperti ancaman yang datang perlahan. Awalnya hanya suara langkah kecil di atap, lalu suara gesekan di tembok kamar. Suara itu datang tanpa arah jelas, kadang dari dapur, kadang dari arah kamar 9 yang selalu terkunci. Suaminya mencoba menganggapnya tikus. Istrinya diam, tapi matanya tak lepas dari pintu itu setiap kali melintas di lorong. Pada malam ketiga, hujan turun deras. Lampu ruang tamu berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar memperlihatkan bentuk bayangan di dinding. Bayangan seseorang yang berdiri di depan kamar 9. Namun, ketika cahaya hilang, lorong itu kosong kembali. Keesokan harinya, mereka menemukan bekas tangan di dinding dekat kamar 9. Seperti cap jari manusia, tapi warnanya kehitaman, berlapis seperti arang basah. Mereka membersihkannya, tapi bayangan itu tetap tampak samar saat malam datang. Suasana rumah semakin berat, seolah udara di dalamnya hidup dan menatap balik. Istrinya mulai sering terbangun di tengah malam, merasa ada suara yang berbisik di telinganya. Suara itu pelan, seperti bisikan doa yang terpotong-potong. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, hanya tahu bisikan itu selalu datang dari arah kamar 9. Suaminya mencoba menghibur, bilang mungkin cuma mimpi. Tapi suatu malam, ketika ia terbangun, ia melihat istrinya berdiri di depan kamar 9, memegang gagangnya, matanya kosong. Ketika ia memanggil istrinya menoleh perlahan dan bertanya dengan suara yang datar, "Siapa yang di dalam kamar itu?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menarik istrinya kembali ke tempat tidur, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi saat ia menutup mata, bisikan itu terdengar. Bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepalanya sendiri. Suara yang lembut memanggil namanya dan berhenti tepat sebelum menyebut sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan sejak malam itu, pintu kamar 9 tidak lagi tertutup rapat. Sejak malam itu, rumah kontrakan itu berubah. Pintu kamar 9 yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka setengah, seperti mengintip mereka yang lewat di lorong. Tak ada yang berani menyentuhnya, tapi setiap pagi, posisi pintu itu selalu berubah. Kadang terbuka penuh, kadang hanya celah sempit. Tak pernah benar-benar tertutup lagi. Siang hari, rumah itu tampak biasa saja. Angin menerobos celah ventilasi, membawa aroma dedaunan kering. Tapi setiap kali matahari condong ke barat, suasana di dalam rumah berubah pelan-pelan. Udara menebal, cahaya meredup lebih cepat dari seharusnya. Kadang, suara seperti napas terdengar dari arah kamar 9. Panjang, berat, seolah sesuatu sedang mencoba mengingat cara bernapas. Malam keempat, si suami mulai sering terjaga tanpa sebab. Kadang terdengar bunyi langkah kaki di lantai kayu ruang tengah,
padahal tidak ada siapapun. Kadang ia melihat bayangan bergerak di pojokan matanya, hilang begitu ia menoleh. Tapi yang paling membuatnya resah adalah suara bisikan itu. Suara lembut, lirih, kadang terdengar dari balik pintu kamar 9, kadang dari ujung tempat tidur. Seolah rumah itu punya banyak mulut dan semuanya sedang berusaha memanggil namanya. Istrinya makin pucat, matanya sering kosong. Pandangannya seperti terhisap ke dalam bayangan yang menempel di dinding. Ia mulai jarang bicara, hanya duduk di ruang tengah sambil menatap arah kamar 9. Beberapa kali ia tampak seperti mendengarkan sesuatu, lalu tersenyum tipis tanpa sebab. Suaminya tahu ada yang salah, tapi semakin ia mencoba menjauh dari kamar itu, semakin kuat bisikan itu menahannya. Suatu malam, listrik kembali padam. Rumah terendam gelap total. Dari balik kamar 9 terdengar suara ketukan lembut. Pelan, tapi teratur. Satu ketukan, diam. Dua ketukan, lalu tiga, dan sesuatu bergeser di dalam sana. Ia berdiri mematung di lorong, tak mampu bergerak, menatap ke arah pintu yang kini terbuka perlahan. Sendirinya. Dari dalam hawa dingin keluar seperti kabut. Tak ada wujud yang jelas, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Sesuatu yang diam tapi sadar. Sesuatu yang tahu mereka menatapnya. Malam itu, istrinya menghilang. Bukan pergi, bukan lari. Hanya hilang. Ketika ia terbangun menjelang subuh, ranjang di sebelahnya kosong. Tapi pintu kamar 9 terbuka lebar. Di lantai depan pintu itu, ada jejak kaki kecil. Basah, tapi bukan air. Warnanya gelap, seperti tanah campur darah. Ia menelusuri seluruh rumah sambil memanggil. Tapi rumah itu diam. Hanya bisikan yang terdengar. Kali ini lebih jelas. Pelan, berulang-ulang dari dalam kamar itu. Suaranya mirip suara istrinya sendiri, memanggil dari kejauhan. Namun di sela-sela panggilan itu, ada suara lain. Lebih berat, lebih dalam, seperti sesuatu yang ikut berbisik di antara napasnya. Ketika fajar datang, ia menemukan istrinya di dapur. Berdiri membelakangi jendela. Kulitnya dingin, rambutnya menutupi sebagian wajah. Dan di tangannya ada sesuatu yang ia genggam erat. Sebuah kunci tua berkarat dengan angka 9 terukir samar di kepalanya. Sejak saat itu, ia tahu kamar itu memang pernah dikunci dan seseorang di dalamnya baru saja dibangunkan kembali. Sejak menemukan kunci tua itu, rumah kontrakan itu benar-benar berubah. Udara di dalamnya semakin berat, dingin seperti ruang bawah tanah. Bau besi dan tanah lembab mengendap di setiap sudut seperti sesuatu yang membusuk tapi enggan hilang. Ia mencoba mengunci kamar 9 kembali, tapi gagangnya dingin, terlalu dingin untuk disentuh lama-lama. Saat kunci itu dimasukkan ke lubang pintu, terdengar suara pelan, seperti nafas yang menahan amarah. Hari-hari berikutnya, istrinya tak lagi sama. Ia jarang makan, jarang bicara, hanya duduk menatap lorong menuju kamar 9. Kadang ia menggumam pelan, suaranya hampir tak terdengar seolah berbicara pada seseorang di balik dinding. Kadang ia tertawa kecil, tapi tidak dengan matanya. Dan setiap malam, pintu kamar 9 kembali terbuka sendiri meski sudah dikunci berkali-kali. Suaminya mulai kehilangan tidur. Ia mendengar suara langkah di atas plafon, di bawah lantai, di sekelilingnya. Kadang terasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang saat ia memejamkan mata. Namun malam ketujuh adalah puncaknya. Hujan turun deras, petir menyambar tanpa jeda, menerangi rumah dengan kilatan putih singkat. Saat itu, ia terbangun oleh suara air menetes dari dalam kamar 9.
Ia berjalan perlahan ke arah lorong. Tubuhnya gemetar, mata terpaku pada pintu yang kini terbuka lebar. Dari dalam, tampak gelap pekat seperti mulut gua dan udara di sana terasa bergetar. Ia menyalakan senter kecil, tapi cahayanya tak mampu menembus kegelapan ruangan itu. Lalu, ia melihatnya. Di tengah kamar, ada sesuatu berdiri. Wujud samar menyerupai manusia, tapi tidak sepenuhnya padat, seolah kabut yang membentuk tubuh bergerak perlahan ke arahnya. Matanya hitam, kosong, tapi terasa hidup. Dan di lantai, istrinya berdiri lutut, menatap ke atas pada sosok itu dengan pandangan takzim. Ia mencoba memanggil, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu berbalik perlahan, menatapnya. Dan saat matanya bertemu, semua suara lenyap. Dunia terasa berhenti sesaat, lalu terdengar bisikan, ribuan suara kecil bergema di dalam kepalanya. Bisikan yang sama, tapi kali ini ia mengerti artinya. Mereka bukan memanggil namanya. Mereka meminta tempat. Mereka ingin tinggal. Dan rumah itu sejak lama memang diciptakan untuk menampung mereka yang tidak punya wujud lagi. Istrinya berdiri, tubuhnya goyah, lalu melangkah ke arahnya dengan gerakan lambat seperti boneka yang benangnya ditarik dari atas. Matanya sudah bukan miliknya lagi, gelap, hampa, menatap tanpa jiwa. Sebelum ia sempat mundur, tangannya menggenggam wajahnya, dingin seperti batu, lalu membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Setelah itu semuanya menjadi sunyi. Lampu lorong padam, hujan berhenti, dan rumah itu tenggelam dalam keheningan panjang. Keesokan paginya, warga desa yang lewat melihat pintu rumah kontrakan itu terbuka lebar. Tak ada tanda kehidupan di dalam, hanya perabot berantakan dan bau logam menusuk hidung. Di kamar 9, mereka menemukan dua sosok terbaring berdampingan. Wajah keduanya tenang, tapi kulit mereka sudah memucat seperti lilin yang mencair. Di tangan sang suami, tergenggam kunci tua berkarat. Di dinding belakang mereka, muncul cap tangan kehitaman baru, lebih besar dari sebelumnya, dan jumlahnya lebih banyak. Sejak hari itu, rumah itu kembali kosong. Pemilik kontrakan menutupnya, tapi setiap kali malam tiba, orang-orang yang melintas di depan rumah itu bersumpah mendengar suara pelan dari dalam. Bisikan lembut seolah memanggil siapa saja yang berani mendekat. Mereka bilang, kalau kau berdiri cukup dekat dan menempelkan telinga ke dinding kamar 9, kau bisa mendengar nafas mereka. Masih ada, masih di sana, menunggu pintu berikutnya dibuka. Malam telah kembali menelan rumah itu. Tak ada cahaya, tak ada kehidupan, hanya keheningan yang bernafas pelan dari balik dinding kamar 9. Mereka bilang, rumah itu kini tak bisa lagi disewakan, karena setiap penghuni baru akan mendengar suara yang sama. Bisikan lembut yang memanggil dari dalam kegelapan. Rumah itu tetap berdiri di sana, di ujung desa, dengan cat yang mulai terkelupas dan jendela yang tak pernah dibuka lagi. Namun jika kau berjalan melewatinya di tengah malam, kadang terdengar langkah pelan, kadang terdengar suara nafas yang berat, dan kadang terdengar dua suara yang berbisik bersamaan, seolah masih mencoba memanggil dunia yang telah melupakannya. Itulah kisah tentang bisikan dari kamar 9, sebuah rumah, sebuah rahasia, dan dua jiwa yang tak pernah sempat pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya di Arazi Story. Sampai jumpa di malam berikutnya, dan semoga malam ini tidak ada yang berbisik di balik kamarmu.